Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penata usahaan BUMN. Sebagaimana kita ketahui, penata usahaan BUMN adalah salah satu daripada 11 pengelolaan BUMN. Materi penata usahaan BUMN ini total 6 jam pelajaran, namun kami bagi menjadi 3 sesi, yaitu penata usahaan BUMN 1 2 jam pelajaran, penata usahaan BUMN 2 jam pelajaran, dan penata usahaan BUMN 3 2 pelajaran, sehingga total adalah 6 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Namun kami yakin kepada para pengawal BUMN, baik itu perwira maupun operator, sudah tidak asing lagi dengan saya, karena selama ini saya sudah berkecimpung menangani BUMN sekitar 16 tahun, mulai dari tahun 2009 sampai dengan kemarin kami pensiun di tahun 2024 tanggal 1 Mei. Baik Bapak Ibu sekalian, nama saya Bawon Widadi. Pangkat saya sudah purnawirawan, sehingga sebutannya adalah Kolonel Laut Teknik Purnawirawan. Kami sudah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 kemarin, namun atas arahan dari pimpinan, saya setelah pensiun belum diizinkan total meninggalkan kegiatan BUMN, sehingga saya masih direkrut untuk bekerja di Paranahan Kemhan sebagai konsultan BUMN. Dalam hal ini, saya memberikan supervisi, memberikan saran dan masukan terkait dengan penata usaha BUMN di tingkat KL yang ditangani oleh BID 3 Pus BUMN Paranahan Kemhan. Baik Bapak Ibu sekalian, basic kami kuliah dulu adalah di pelayaran, tepatnya di Pelayaran Semarang. Sekarang kita sebutnya sebagai Politeknik Ilmu Pelayaran. Kami lulus di tahun 89, namun setelah lulus kami langsung masuk ke wajib militer dan mendapatkan pangkat Letnan 2. Karena basic kami dari pelayaran, sehingga pada saat masuk kami langsung tugas di KRI. Total sekitar 13 tahun mengawaki KRI di Kolin Lamil, dan setelah dari KRI kami dinas di staf, di dinas material, di dinas pemeliharaan kapal. Kemudian setelah Kolin Lamil kami geser ke Mabes Angkatan Laut, kami ditempatkan di Diswas Lanal di tahun 2004. Kemudian kami mengikuti kegiatan Sesko Angkatan di tahun 2005. Setelah Sesko Angkatan, kami ditugaskan di Lantamal 10 Jayapura sebagai Kadis Waslan Lantamal 10, dan beberapa bulan kami berada di Merauke untuk mempersiapkan pembangunan Lantamal 11 Merauke. Setelah dari Merauke kembali ke Mabes Angkatan Laut, dalam hal ini ke Dispekal,
kemudian ke Ijenal, dan ke Slok Angkatan Laut. Di Slok Angkatan Laut kami sebagai Bapandia BUMN di bawah Papan 6 BUMN. Kemudian setelah 6 tahun di Slogal bergeser ke PT Pelni, karena di PT Pelni memerlukan calon-calon perwira mengawaki kapal yang mempunyai ijazah yang dipersyaratkan oleh PT Pelni. Kami di PT Pelni 1 tahun, kemudian setelah dari PT Pelni di tahun 2015 masuk ke Puspemen Barangan Kemban sebagai analis sekitar 4 bulan. Setelah itu kami menjabat sebagai Kabid BUMN 3 selama 10 tahun dan berakhir kemarin di tanggal 1 Mei 2024. Sehingga saya ulangi, total saya menangani BUMN sekitar 16 tahun. Saya yakin teman-teman operator semuanya, Ibu sekalian, sudah tidak asing lagi dengan kami. Baik Bapak Ibu sekalian, karena perkenalan sudah selesai, sehingga untuk video gambar saya akan saya matikan dan nanti akan full kami akan memaparkan berupa slide. Bapak Ibu sekalian, slide yang akan kami paparkan di sesi pertama ini sekitar 21 slide, mulai dari terkait dengan penatausahaan BUMN yang sifatnya umum sampai dengan beberapa transaksi. Bapak Ibu sekalian, apabila kita bicara terkait dengan penatausahaan BUMN, tentunya tidak lepas dari dasar-dasar yang pijakan untuk kita bergiat. Salah satu dasar yang cukup tinggi atau puncak daripada regulasi yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan sudah direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2016. Dalam PP ini mengatur tentang 11 kegiatan pengelolaan BUMN, mulai dari perencanaan BUMN sampai dengan ke wasdal. Nah, salah satunya di antara 11 itu yaitu penatausahaan BUMN. Nah, dari PP nomor 27 tersebut diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN. Dan oleh Kementerian Pertahanan, Permenkyu nomor 181 tersebut diturunkan menjadi Permenhan nomor 14 tahun 2017, yaitu judulnya tentang penatausahaan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan sedikit masukan kepada para pengawak BUMN yang baru, baik itu level perwira maupun operator BUMN. Apabila Anda akan mempelajari atau menangani atau bekerja di BUMN, saya tidak menyarankan untuk langsung bermain di aplikasi, dalam hal ini aplikasi Sakti. Namun saya menyarankan Bapak Ibu sekalian supaya terlebih dahulu mempelajari tentang peraturan. Ini adalah sangat penting karena semua kegiatan yang ada di aplikasi itu adalah sebuah kegiatan yang dasarnya dari peraturan dari regulasi. Sehingga apabila Anda semuanya telah menguasai atau mempelajari regulasi, tentunya apabila nanti akan belajar aplikasi ini akan lebih mudah. Tetapi kalau Anda semuanya melaksanakan langsung bekerja atau belajar di aplikasi Sakti, tentunya akan menjadi bingung karena belum paham bagaimana manajemen penatausahaan BUMN. Kalau saya ibaratkan, kalau Anda langsung bermain aplikasi Sakti, sepertinya Anda berjalan di lorong gelap
memang sampai kepada tujuan, tetapi di dalam proses menuju tujuan itu Anda meraba-raba, sehingga nanti hasilnya adalah tidak maksimal. Untuk itu sekali lagi mohon untuk minimal membaca PMK 181 atau Permenhan nomor 14. Memang Permenhan tersebut isinya sangat banyak, dan kalau saya lihat halamannya lebih daripada 700 halaman, sehingga pada materi yang 700 halaman tersebut akan kami pampatkan, kami singkat, total nanti mungkin sekitar 70 slide, dan di sesi pertama ini paparan kami hanya sekitar 21 slide. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk kepada teknis tentang penatausahaan BUMN, kami akan memberikan gambaran tentang kekayaan atau nilai aset yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI. Di dalam slide kami sampaikan mulai tahun 2009, nilai aset kita sebesar 233 triliun. Kenapa kami tidak memaparkan di tahun 2008 ke bawah? Karena di tahun 2008 penatausahaan BUMN kita masih menggunakan aplikasi IKN, dan ini di aplikasi IKN kami agak sulit untuk menampilkan nilai kekayaan BUMN Kemhan dan TNI karena memang aplikasi tersebut masih belum begitu sempurna, sehingga begitu masuk ke 2009 kita menggunakan aplikasi Simak BUMN, maka nilai BUMN Kemhan dan TNI dapat ditampilkan sebesar 233 triliun. Kemudian berjalan waktu sekitar 8 tahun ke depan, di tahun 2017 Kemki melaksanakan kegiatan nasional dalam bentuk revaluasi BUMN atau penilaian BUMN. Penilaian BUMN ini dilaksanakan sekitar 1 tahun, dan yang dinilai belum seluruh BUMN, namun baru beberapa BUMN, yaitu tentang tanah, gedung bangunan, dan bangunan air. Dan setelah dilaksanakan penilaian BUMN, aset kita cukup signifikan kenaikannya, yaitu hampir 1 triliun kenaikannya, sehingga di tahun 2018 aset Kemhan TNI sudah mencapai 1.860 triliun. Dan sampai dengan akhir tahun 2022, laporan audited Kemhan dan TNI, laporan audit Kemhan dan TNI mencapai 1.770 triliun. Dan kalau kita split per UO Kemhan asetnya 47 triliun, UO Mabes TNI 63 triliun, UO Angkatan Darat 884 triliun, UO Angkatan Laut 485 triliun, dan UO Angkatan Udara 549 triliun. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam kurva tersebut mengalami kenaikan dan penurunan, itu adalah wajar karena aset mengalami penurunan karena beberapa proses, mungkin ada penghapusan, ada hibah keluar, ada dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami akan beralih ke slide berikutnya. Ini kami tampilkan nilai aset audited tahun anggaran 2023. Aset kita sebelum penyusutan sudah mencapai 2.114 triliun, dan sesudah penyusutan 1.823 triliun. Kalau kita lihat per UO, seperti di dalam slide, untuk UO Kemhan 86 triliun, Mabes TNI 47 triliun, dan sampai dengan Angkatan Udara mencapai 499 triliun. Nilai aset ini kalau kita ranking secara nasional, Bapak Ibu sekalian, aset kita menduduki posisi yang kedua setelah Kementerian PUPR.
Dengan aset yang sangat besar ini, Kemhan dan TNI makanya sangat berperan di dalam menentukan hasil daripada LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang dikompilir oleh Kementerian Keuangan yang mencakup 87 kementerian dan lembaga. Sehingga Kementerian Keuangan sangat memberi perhatian kepada Kemhan dan TNI dengan aset yang besar ini. Mengapa demikian? Apabila aset yang sangat besar ini tidak dikelola dengan baik, tentunya ini sangat mengganggu, mungkin dapat mempengaruhi daripada laporan keuangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga apabila ada permasalahan yang ada di Kemhan dan TNI, Kementerian Keuangan sangat peduli dan sangat atensi memberikan perhatian dan memberikan supervisi penyelesaian secara periodik kepada Kemhan dan TNI. Sehingga diharapkan apa yang menjadi laporan Kemhan dan TNI dengan nilai yang cukup besar ini dapat berpengaruh baik kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Baik Bapak Ibu sekalian, aset kita di tahun 2024 di semester 1 sudah naik lagi, yaitu asetnya sudah mencapai 2.134 triliun. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini Kemhan dan TNI mendapatkan opini dari BPKRI wajar tanpa pengecualian. Sehingga kalau kita total opini WTP untuk Kemhan dan TNI mulai tahun 2018 kita sudah mendapatkan 6 kali WTP berturut-turut. Ini adalah suatu usaha daripada kita bersama, baik kami yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di eselon 1 di UO, kemudian yang ada di wilayah, yang ada di kota maupun teman-teman semuanya yang ada di Satker maupun yang berada di Sub-Satker. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari teman-teman semuanya yang sudah memberikan sumbangan berupa laporan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga BPK di tahun 2024 ini memberikan opini WTP yang ke-6 kali. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempelajari penatausahaan BMN, sebelum masuk kepada materi teknis, saya akan menyampaikan pengertian-pengertian sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengetahui apa yang dimaksud daripada istilah-istilah yang ada di penatausahaan BMN. Mulai dari pertama, unit akuntansi pengguna barang atau UAPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada pengguna barang. Nah, level ini berada di pusat, berada di Kemhan, yang secara teknis ditangani oleh Pus BNN Baranahan Kemhan. Kemudian di bawahnya UAPB, kalau Anda melihat singkatan UAPB, tinggal menambahi P di depannya. P itu singkatan daripada pembantu, sehingga singkatannya menjadi UAPPB eselon 1, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1. Unit yang membantu pengguna barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat eselon 1.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bawahnya eselon 1 ada namanya yaitu UAPPBW wilayah, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah. Ini yang berada di Kotama. Kalau Angkatan Darat berada di Kodam, kemudian Angkatan Laut berada di Kotama seperti di Kolulamil, di Marinir dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya adalah Satker. Satker yaitu sebagai unit akuntansi kuasa pengguna barang. Satker di lingkungan Kemhan dan TNI cukup banyak, sekitar ada 653 Satker. Kemudian penatausahaan sendiri adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Jadi di dalam kegiatan penatausahaan BMN itu ada tiga kegiatan Bapak Ibu sekalian, yaitu pembukuan, kita memasukkan BMN ke dalam aplikasi Sakti. Kemudian inventarisasi adalah kita mengecek BMN posisi di salah satu periode, kemudian endingnya di semesteran maupun di akhir tahun kita melakukan pelaporan. Kemudian istilah pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang atau kuasa pengguna dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi. Di sini ada kata-kata penggolongan dan kodifikasi, Bapak Ibu sekalian, karena seluruh BMN yang akan kita masukkan itu sudah diplot tentang kodifikasinya, yaitu berdasarkan PMK 29. Sehingga pada saat kita memasukkan ke dalam aplikasi Sakti, nama barang tersebut harus sudah diberikan kode. Kode di dalam hal ini ada 10 digit, mulai dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, sampai dengan 10 digit yaitu subkelompok. Kemudian inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil daripada pendataan tersebut. Jadi di tengah jalan pada satu periode, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan inventarisasi, mencocokkan antara fisik dengan yang ada di dalam data atau ada di aplikasi. Contoh, di dalam satu ruangan, Bapak Ibu sekalian akan melakukan inventarisasi. Di dalam data terdapat 10 kursi. Mari kita cocokkan 10 kursi yang mana saja dan dapat dilihat daripada adanya label. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memberikan kode, memasukkan ke dalam aplikasi Sakti, sebaiknya setiap barang akan diberikan kode, sehingga kita dengan mudah akan melihat barang tersebut NUP-nya nomor berapa dan kondisinya seperti apa. Kemudian istilah pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausahaan BMN. Selama ini adalah pengguna barang sampai dengan kepada Satker. Kemudian daftar barang adalah memuat data-data BMN. Laporan BMN adalah laporan yang disusun oleh pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang atau pengelola barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tertentu. Pemutakhiran adalah kegiatan memutakhirkan updating data dan laporan BMN dengan cara melengkapi
unsur-unsur data BMN terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang barang milik negara. Laporan barang milik negara, laporan yang disusun oleh pengelola dari pengguna dari laporan barang pengelola dan laporan barang milik negara per kementerian lembaga atau laporan barang pengguna secara semesteran dan tahunan. Jadi laporan BMN itu hanya 2 kali ya Bapak Ibu sekalian, yaitu semesteran dan tahunan. Untuk laporan yang triwulan sesuai dengan PMK 181, BMN tidak melaksanakan laporan, namun yang melaporkan adalah dari teman-teman keuangan. Sehingga sekali lagi laporan BMN dalam 1 tahun dilaksanakan hanya 2 kali, yaitu semesteran dan tahunan. Kemudian menginjak kepada istilah berikutnya, yaitu renovasi, yaitu perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas dan kapasitas. Kemudian restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Kemudian istilah rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau sistem yang berbeda berdasarkan dokumen yang sama. Jadi ini adalah pencocokan antara data satu dengan data lainnya untuk menyamakan data. Apabila tidak sama, tentunya di dalam kegiatan rekonsiliasi ini dapat diperbaiki terhadap data yang kurang tepat. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam penatausahaan BMN. Kemudian sekarang kami akan masuk kepada materi umum berikutnya, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN berdasarkan PP Nomor 27 itu terdapat 11 kegiatan. 11 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penyusunan anggaran. Di sini adalah kita menyusun RKBMN. Hasil daripada RKBMN tersebut yang telah ditelaah atau disetujui oleh Kementerian Keuangan akan kita sampaikan kepada teman-teman yang menyusun RKA-KL. Sehingga dengan adanya RKBMN, maka pengadaan maupun pemeliharaan yang diusulkan adalah tepat sasaran dan tepat kebutuhan. Kemudian setelah ada anggaran, kemudian dilaksanakan pengadaan. Setelah dilaksanakan pengadaan, dilakukan pencatatan, kemudian di-split menjadi penggunaan untuk satker mana atau KL mana. Kemudian setelah dilaksanakan penggunaan di dalam kurun waktu tertentu, BMN tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari dilaksanakan sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya, yang mana dapat menghasilkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian selanjutnya BMN tersebut perlu dilakukan pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan ini bentuknya dapat berupa fisik, kita memberikan patok-patok, mungkin terhadap tanah kita berikan plang berupa kata-kata yang berbunyi tanah milik bla bla bla. Dan terhadap barang-barang yang rusak kita dapat melaksanakan pemeliharaan. Kemudian di dalam kurun waktu tertentu BMN tersebut
perlu diupdate nilainya. Nah, ini untuk penilaian biasanya dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan, yaitu dalam bentuk kegiatan yang bersifat nasional. Kemudian ada juga kegiatan pemindahantanganan, yaitu pergeseran BUMN dari lingkup pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi pemindahantanganan ini adalah bukan pergeseran dari KL1 ke KL lainnya ya. Kalau KL1 ke KL lainnya cukup dengan kegiatan alih status atau transfer keluar dan transfer masuk. Kalau pemindahantanganan ini adalah pergeseran dari pemerintah pusat kepada Pemda mungkin atau perorangan. Jadi bentuknya dapat berupa hibah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila BUMN sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk mendukung operasional pemerintah, terhadap barang-barang yang tidak dapat dijual, maka dilaksanakan pemusnahan. Contohnya untuk alutsista, untuk senjata dan sejenisnya, maka dilaksanakan pemusnahan. Sedangkan untuk yang barang-barang umum dilaksanakan penghapusan mungkin dengan cara lelang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya penata usaha BUMN tadi sudah kami sampaikan di depan, yaitu meliputi kegiatan pencatatan, inventarisasi dan pelaporan. Kemudian yang berikutnya yaitu pembinaan dan pengawasan dan pengendalian. Jadi apabila di dalam kurun waktu selama periode tertentu perlu adanya pembinaan terhadap teman-teman yang ada di Satker maupun di wilayah maupun di eselon. Jadi kita tingkatkan kemampuannya, tingkatkan skillnya di dalam kegiatan penata usaha BUMN. Kemudian ada juga pengawasan dan pengendalian. Ini kita menyampaikan hal-hal apa dan yang sudah dilaksanakan, kemudian data-datanya, referensinya dapat dimasukkan di dalam kegiatan WASDA atau pengawasan dan pengendalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah terkait dengan 11 kegiatan pengelolaan BUMN. Di dalam slide ini akan kami sampaikan 11 siklus pengelolaan BUMN. Sebetulnya di dalam slide tadi sudah kami singgung beberapa kegiatan. Nah, saya akan mulai dari perencanaan kebutuhan BUMN. Perencanaan kebutuhan BUMN atau RKBMN. Kegiatan RKBMN ini adalah kita menyampaikan rencana kebutuhan BUMN mulai dari Satker sampai ke wilayah, sampai ke eselon 1, sampai ke pus BUMN ke pengguna barang, dan diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan penelaahan. Kemudian setelah dilaksanakan penelaahan, yang disetujui maupun tidak disetujui akan disampaikan kembali kepada pengguna barang untuk diteruskan kepada Satker, dan Satker akan menyampaikan kepada teman-teman yang menyusun RKA KL. Kemudian selanjutnya masuk kepada pengajuan penganggaran, kemudian pengadaan, dan seterusnya tadi sudah kami singgung di depan, sampai terakhir kepada penghapusan dan wasdal. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi dari kegiatan penata usaha BUMN ini yang terdiri dari 3, yaitu
pembukuan, inventaris dan pelaporan semuanya saling terkait dan terjadi adanya irisan antar kegiatan satu dan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan tentang perolehan barang milik negara. Itu didapat dari mana saja dan dari anggaran apa saja. Pertama adalah kami akan bicara tentang anggaran terutama dari yang menghasilkan barang milik negara, yaitu anggaran dari belanja akun belanja barang yaitu 52 dan belanja modal 53. Belanja 52 akan menghasilkan barang persediaan dan belanja modal akan menghasilkan aset tetap. Kemudian belanja 56 akan menghasilkan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Kemudian kita kembali kepada teori BMN, bahwa BMN adalah barang yang diperoleh dari APBN dan perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah itu dari mana saja, Bapak Ibu sekalian? Perolehan yang sah adalah salah satunya adalah dari hibah. Hibah ini dapat diperoleh dari pemerintah daerah, dari perorangan, dan dari beberapa komponen lainnya. Kemudian perjanjian kontrak, kemudian dari peraturan perundang-undangan, dan dari putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini adalah sesuatu yang sudah selesai atau inkrah, dan di dalam keputusan itu barang milik negara ditetapkan untuk diserahkan kepada satker tertentu. Itu adalah perolehan-perolehan yang akan menghasilkan barang milik negara dari sisi anggaran maupun dari sisi perolehan. Bapak Ibu sekalian, apabila sudah menjadi BUMN, maka BUMN tersebut akan dipilah-pilah menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi aset lancar atau kita sebut sebagai persediaan, kemudian aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian aset lain-lain yang terdiri dari aset tak berwujud, aset kerjasama pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan atau dihentikan dari operasionalnya. Bapak Ibu yang kami hormati, baik, kami akan mendetailkan terkait dengan belanja barang dan belanja modal sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 331, yaitu tentang bagan akun standar. Kita berbicara tentang mata anggaran. Mata anggaran terdiri dari ada 51, 52, 53, 54 dan seterusnya. Namun di dalam mata anggaran yang menghasilkan BUMN, kita akan fokus, akan kita klaster kepada belanja 52 dan belanja 53. Belanja 52 yaitu belanja barang, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu belanja untuk keperluan perkantoran, belanja untuk pengadaan bahan makanan dan lain sebagainya. Kemudian sampai kepada belanja bahan, belanja barang honor output kegiatan dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dari belanja-belanja 52 ini tidak semuanya harus dicatat di dalam aplikasi Sakti sebagai barang persediaan, namun akan dicatat yang menghasilkan barang persediaan saja. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya rutin, maka dari sisi BUMN tidak perlu mencatat, maka yang mencatat dari sisi keuangan.
Kemudian berbicara tentang belanja 53, yaitu belanja modal. Di sini kami perlihatkan belanja 5311 yaitu belanja tanah, kemudian belanja 532 belanja peralatan dan mesin. Nah, untuk belanja 53 di dalam penata usahaan BUMN tentunya harus menjadi aset tetap, dan ini wajib dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti, baik itu aset tetap maupun sifatnya yang masih konstruksi dalam pekerjaan atau KDP. Namun semuanya harus dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Apabila masih KDP, tentunya nanti apabila sudah selesai selesai pembangunan yang sifatnya KDP, maka KDP akan dilaksanakan reklas ke aset tetap. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kami akan masuk ke struktur penatausahaan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Untuk tingkat UAPB hanya satu pelaksana, yaitu di Pus BUMN Baranahan Kemhan, di mana Pus BUMN bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan seluruh satker di lingkungan Kemhan dan TNI. Di mana satker di lingkungan Kemhan TNI saat ini jumlahnya berdasarkan Kepmenhan nomor 825 jumlahnya 653 satker. Kemudian di bawahnya UAPB yaitu UAPBBE 1 jumlahnya ada 5, yaitu Dio Kemhan, Mabes TNI, Darat, Laut, dan Udara. Sedangkan untuk tingkat wilayah total jumlahnya ada 32 wilayah atau kota satker 053, sedangkan subsatker diperkirakan jumlah totalnya dari 5 UU itu sebanyak 2000 subsatker. Nah, untuk yang menentukan subsatker ini adalah bukan dari Kementerian Pertahanan tetapi dari masing-masing UO. Masing-masing UO silakan membentuk subsatker sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan KPH nomor 825, jumlah satker di masing-masing UO adalah sebagai berikut. UO Kemhan 23 satker, Mabes TNI 46, Angkatan Darat 319, Angkatan Laut 142, dan Angkatan Udara 123, sehingga total sebanyak 653 satker. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sekarang akan masuk ke pengkodean barang milik negara. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui di Kemhan itu terdapat pusat kodifikasi Puskod di bawah Baranahan Kemhan. Di sini akan kami sampaikan apa sih sebetulnya kode-kode yang dibikin oleh Puskod. Kode yang dibikin oleh Puskod adalah kode-kode pada saat ada perencanaan pengadaan barang. Jadi kode-kode tersebut adalah kode-kode yang dihasilkan oleh beberapa pabrikan, kemudian dikode, sehingga pada saat akan melaksanakan pengadaan atau memesan, maka penyedia barang melaksanakan pengecekan terhadap kode-kode yang dibikin oleh Puskod. Nah, hasil daripada pengadaan barang tersebut selanjutnya oleh tim Sakti akan diinput ke dalam Sakti, tidak lagi menggunakan kode yang ada di Puskod, namun menggunakan kode yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Regulasi yang mengatur tentang kode BUMN ini dan nama BUMN adalah PMK nomor 29 tahun 2010. Golongan 1 adalah persediaan meliputi dari barang habis pakai, tidak habis pakai, dan bekas pakai. Kemudian golongan 2 adalah tanah. Kemudian golongan 3 adalah peralatan dan mesin. Golongan 4 gedung dan bangunan. Golongan 5 jalan irigasi dan jaringan. Golongan 6
aset tetap lainnya golongan 7 konstruksi dalam pengerjaan atau KDB, dan golongan 8 aset tak berwujud. Sedangkan golongan ini adalah sebuah struktur pengkodean untuk yang paling depan, yaitu 1 digit. Sedangkan digit kedua dan 3 adalah bidang, digit keempat dan kelima adalah kelompok, digit ke-6, 7, 8 adalah subkelompok, sedangkan digit ke berikutnya sampai dengan digit ke-10 adalah subkelompok. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua barang yang dibeli dari hasil pengadaan barang dan jasa yang berasal dari APBN maupun non APBN lainnya dipastikan akan menjurus kepada nama-nama yang kami sebutkan di depan, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan 8. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam aplikasi Sakti kita akan menyampaikan tentang transaksi. Transaksi di dalam aplikasi Sakti secara kelompok sebetulnya ada 3, yaitu transaksi perolehan, transaksi perubahan, dan transaksi penghapusan. Jadi masing-masing transaksi ini mempunyai beberapa anak transaksi. Transaksi perolehan adalah semua kegiatan untuk mendapatkan atau menginput barang-barang yang baru ke dalam aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti untuk transaksi perolehan terdapat beberapa macam transaksi, mulai dari saldo awal. Transaksi saldo awal adalah kita memasukkan hasil kontrak, namun hasil kontrak tersebut telah melewati tahun anggaran berjalan. Jadi, yang contoh, seharusnya kontrak itu di tahun 2023, namun di tahun 2023 belum sempat dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti, dan sempat dimasukkan aplikasi Saktinya nanti di tahun 2024, maka transaksi yang digunakan adalah menggunakan transaksi saldo awal. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi pembelian, yaitu kita menginput hasil pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran yang berjalan. Kemudian transaksi transfer masuk adalah kita menerima kiriman barang dari satker lain. Kemudian hibah masuk adalah kita menerima barang dari hibah. Hibah ini bisa berasal dari pemerintah daerah maupun dari perorangan. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah transaksi rampasan. Pada saat ada KRI yang sedang melaksanakan operasi, kemudian tertangkaplah kapal asing, kemudian dilaksanakan persidangan dan keputusan persidangan barang tersebut untuk satker tertentu, satker A, maka operator dari satker tertentu atau satker A maka akan melaksanakan input menggunakan transaksi rampasan. Kemudian transaksi berikutnya adalah penyelesaian pembangunan langsung, yaitu kita melaksanakan pembangunan, membuat gedung dan lain sebagainya yang sifatnya langsung, yaitu selesai dalam waktu 1 tahun. Kemudian transaksi berikutnya adalah penyelesaian pembangunan dengan KDP, yaitu kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa, membangun gedung bangunan, membangun kapal, membangun pesawat dan lain sebagainya yang tidak selesai dalam waktu 1 tahun. Maka pada saat laporan semesteran maupun tahunan, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus masuk ke dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nah, setelah pembangunan tersebut selesai dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya, maka KDP dilaksanakan reklas ke aset tetap.
Kemudian transaksi yang berikutnya adalah reklasifikasi masuk, yaitu kita merubah kode maupun nama barang yang pada saat memasukkan pertama salah. Contohnya adalah seharusnya barang tersebut masuk ke dalam motor, tetapi oleh operator dimasukkan ke dalam sepeda, sehingga dapat dilaksanakan transaksi reklas keluar dari sepeda, kemudian melaksanakan reklas masuk menjadi motor. Kemudian yang berikutnya adalah BSG, bangun serah guna, yaitu sebuah kesepakatan antara pihak ke satu dan pihak kedua. Pihak kedua melaksanakan penyewaan dan lain sebagainya, kemudian di dalam penyewaan tersebut atau di dalam kerjasama tersebut melaksanakan pembangunan tersebut. Setelah selesai diserahkan kepada kita. Setelah diserahkan, kita input ke dalam aplikasi Sakti, kemudian rekanan akan menggunakan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, maka pemasukan atau pendapatan dari BUMN tersebut kita sebut sebagai BSG, bangun serah guna. Kemudian yang nomor 10 adalah bangun guna serah, sama seperti dengan yang tadi kami sebutkan di nomor 9, namun barang tersebut pada saat selesai dibangun oleh pihak rekanan atau pihak ketiga tidak langsung diserahkan, tetapi digunakan dulu oleh mereka. Setelah digunakan dalam kurun waktu tertentu, barang tersebut diserahkan kepada kita. Kemudian transaksi yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu pertukaran. Contoh, kita mempunyai tanah, tetapi tanah tersebut terkena pembangunan, salah satu pembangunan contoh jalan tol, maka tanah tersebut akan ditukar dengan barang lain. Contoh, tanah akan ditukar dengan bangunan mes dan lain sebagainya. Tentunya nilainya akan disamakan antara tanah yang terkena jalan tol, kemudian pembangunan dalam berupa mes itu akan disamakan dengan berapa tanah yang tadi dikenakan. Nah, pada saat pembangunan mes tersebut selesai, maka operator Sakti dapat melaksanakan input ke dalam aplikasi Sakti menggunakan transaksi pertukaran. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah perolehan lainnya. Perolehan lainnya adalah transaksi penampungan. Artinya apabila transaksi dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 tidak sesuai, tidak cocok dengan transaksi 1 sampai dengan 11, maka transaksi yang tepat adalah kita menggunakan transaksi perolehan lainnya. Jadi kami istilahkan ini adalah sebagai transaksi penampungan. Demikian Bapak Ibu sekalian, transaksi kelompok yang pertama yaitu transaksi perolehan sudah kami paparkan mulai dari nomor 1 sampai dengan 12. Sekali lagi, transaksi perolehan ini adalah transaksi untuk menginput, memasukkan awal barang milik negara ke dalam aplikasi Sakti. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk aset tetap, setelah diinput ke dalam aplikasi Sakti, aset tetap akan mengalami penyusutan. Rumus daripada penyusutan adalah metode garis lurus, yaitu dengan cara membandingkan antara nilai yang diperolehkan dengan masa manfaat. Contoh, nilai perolehannya 100 juta, kemudian masa manfaatnya 10 tahun, maka nilai 100 juta tersebut dibagi dengan 10 tahun, maka setiap tahun barang tersebut akan susut sebesar 10 juta dan tiap semester akan susut 5 juta. Demikian rumus daripada penyusutan, dan rumus ini hanya sekali Bapak Ibu sekalian memasukkan, yaitu pada saat kita input pertama kita sudah memasukkan nilai, tahun perolehan, dan
masa manfaat ini diatur dengan PMK. Nah, PMK ini sudah dituangkan di dalam aplikasi Sakti, sehingga nanti yang akan bekerja melaksanakan penyusutan adalah aplikasi, sehingga kita hanya melihat dari laporan barang, nanti akan terlihat berapa nilai penyusutan tersebut. Dapat dilihat juga di dalam raca yang bentuknya adalah di dalam kurung-kurung, sehingga pada saat masa manfaat telah selesai, dipastikan nilai BMN tersebut, nilai bukunya adalah 0. Kemudian apakah nilai 0 tersebut akan selamanya menjadi 0? Tidak. Apabila barang tersebut sudah rusak ringan, kemudian mendapatkan perbaikan yang sifatnya kapitalisasi, yaitu menambah masa manfaat dan menambah volume, salah satu tersebut tercapai, maka nilai barang tersebut akan terkapitalisasi sesuai dengan perbaikan tersebut, sehingga nilai dari barang tersebut tidak lagi 0 dan kembali bertambah, termasuk masa manfaatnya juga akan bertambah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan transaksi perolehan, BMN ini telah masuk ke dalam aplikasi Sakti, kemudian selama kurun waktu tertentu dalam proses selama di aplikasi Sakti, maka maka barang tersebut akan terlaksana beberapa transaksi, adanya perubahan kuantitas, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, koreksi perubahan nilai, perubahan aset dari pengembangan renovasi. Ada beberapa transaksi yang kami sebutkan di sini hanya 6. Setelah dilakukan perubahan, maka transaksi berikutnya masuk ke dalam kelompok penghapusan. Jadi setelah mencapai masa manfaatnya sudah selesai, misal 50 tahun untuk gedung bangunan, kemudian untuk kendaraan bermotor 7 tahun, maka barang tersebut apabila sudah rusak tidak dapat digunakan, perlu dilakukan perubahan kondisi ke rusak berat, kemudian proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah ada keputusan penghapusan, maka BMN dilakukan penghapusan, dikeluarkan dari BMN. Itu untuk transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang kedua adalah kita mengeluarkan barang, memindah barang dari satu satker ke satker lain. Itu kita sebut sebagai transfer keluar, yang tadi lawannya adalah transfer masuk. Kemudian kita akan menghibahkan barang kepada Pemda atau perorangan lainnya, maka kita menggunakan transaksi hibah keluar. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah reklas keluar, jadi yang kami sebutkan di dalam kelompok perolehan, pada saat kita memasukkan barang yang kurang tepat atau salah, maka perlu dilaksanakan perbaikan kode maupun nama barang, yaitu menggunakan transaksi reklas keluar. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah koreksi pencatatan. Transaksi ini adalah transaksi untuk pengampunan kepada pengawal atau operator yang salah mencatat. Contoh, barang tersebut sebetulnya bukan di kode nomor sekian dan nama sekian, maka dapat dilakukan koreksi pencatatan atau menghilangkan barang tersebut, tetapi secara aplikasi, kemudian nanti berikutnya masukkan ke dalam transaksi perolehan sesuai yang tepat. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi sesi pertama tentang penata usahaan BMN sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengawaki penata usahaan BMN maupun yang sudah mengawaki, untuk menambah kemampuan, pemahaman. Sudah kami sampaikan, namun di sesi pertama ini masih yang bersifat umum dan sampai kepada transaksi. Nanti kami akan beralih ke transaksi berikutnya, yaitu kepada materi berikutnya, yaitu penata usaha BMN yang kedua. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi pertama sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.